Hai, selamat datang kembali di Rest in Peace. Kali ini bersama saya Emiror. Dan bisa dibilang, sekarang saya sebagai kontributor baru di channel ini, supaya bisa lebih sering upload video-video horor dan mistis yang juga mencekam tentunya. Lalu untuk kedepannya, saya akan berfokus membuat konten atau membahas misteri dan mistis yang ada di Indonesia. Jadi untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya sebagai dukungan teman-teman, dan supaya teman-teman bisa langsung mendapatkan update video horor dan mistis terbaru dari channel Rest in Peace. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas salah satu tempat yang ada di Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Garut, yaitu Jalan Leuweung Tiis. Mungkin sudah banyak sebagian orang yang sudah tahu jalan mistis yang ada di Kabupaten Garut ini. Dan tidak menutupi kemungkinan juga banyak yang mengalami kejadian-kejadian aneh yang ada di Leuweung Tiis. Oke, tanpa berbasa-basi, mari kita langsung saja teman-teman simak videonya. And welcome to my world. Yang perlu teman-teman ketahui adalah Leuweung Tiis ini bukan hutan belantara. Ya, mungkin dulunya hutan karena namanya juga leuweung. Tapi sekarang sudah menjadi jalur alternatif yang banyak dilalui oleh pengendara. Kawasan Leuweung Tiis yang beralamat di Sukaraja, Banyuresmi, Kabupaten Garut merupakan jalan yang penuh tanjakan, turunan dan berbelok-belok dengan panjang sekitar 1 km, seolah menambah aura gaib yang terpancar di jalanan ini. Sebelum dan sehabis tikungan, terdapat juga banyak blind spot. Jadi buat teman-teman yang melintasi jalur ini, saya harap bisa lebih berhati-hati dan fokus dalam berkendara, taat berlalu lintas, dan jangan lupa baca doa supaya selamat sampai tujuan. Disebut juga Leuweung Tiis karena sepanjang jalan pengemudi kendaraan hanya bisa melihat hamparan hutan lebat tanpa rumah penduduk. Selain itu, cuaca di sana juga dikenal dingin. Jadi nama Leuweung Tiis ini memang diambil dari fakta yang terasa saat berada di sana. Jadi kalau dalam bahasa Sunda, Leuweung itu artinya adalah hutan dan Tiis itu adalah dingin. Jadi Leuweung Tiis bisa diartikan dengan hutan yang dingin tanpa penghuni. Leuweung Tiis memang termasuk kawasan yang angker. Dari dulu sampai sekarang pun masih saja ada kecelakaan yang terjadi di kawasan tersebut. Ada bus atau truk yang masuk ke dalam jurang, kecelakaan motor, mobil, dan masih banyak terjadi kecelakaan lainnya. Jadi, menurut sebagian orang dan yang memang mengalaminya, di Leuweung Tiis ini juga cukup banyak penghuni alam gaib. Menurut kabar mitos yang beredar, disebut juga sosok Nenggelis yang cantik dan rupawan selalu dikaitkan dengan kecelakaan yang terjadi di Jalan Raya Tutugan Leles, Garut. Pabrik triplek yang tak terjaga pun juga menjadi lokasi bertempatnya si Nenggelis ini. Bahkan ada beberapa pendapat mengira setiap kehadirannya membawa petaka bagi warga sekitar. Tak hanya di malam hari, di siang hari pun sosok Nenggelis ini kerap kali menampakkan dirinya. Bahkan sering juga Nenggelis ini sering ikut dalam kendaraan yang melintasi jalan ini. Dan tak lain tujuannya adalah mengganggu si pengendara tersebut. Begitu juga ada salah satu rumah kosong di kampung Leuweung Tiis, Leles, Kabupaten Garut juga mempunyai cerita tersendiri. Ada kabar berbagai penampakan dan rupa-rupa gangguan hingga makhluk gaib mencekik warga. Di sekitar lingkungan pun juga tak bersih dari mitos. Begitu juga tentang berbagai kecelakaan yang terjadi juga diyakini oleh gangguan makhluk gaib. Benarkah itu ada hubungannya dengan batu besar yang ada di atas bukit? Ceritanya, dulu ada 2 saudara yang menghuni rumah tersebut. Hingga hal-hal aneh pun terjadi di sekitar rumahnya. Dan kejadian yang paling mencekam pun terjadi. Salah satu penghuni rumah tersebut mengalami hal yang paling menyeramkan. Menurut kabar yang beredar, makhluk gaib itu mencekik salah satu penghuni rumah tersebut. Hingga sekarang rumah tersebut telah ditinggalkan sudah 8 tahun lamanya. Dan kali ini
Ada cerita pengalaman langsung dari teman saya yang memang pernah melintasi jalan Leuweung Tiis. Jadi ketika teman saya yang saat itu berpulang ke kampung halamannya, teman saya yang kebetulan lewat jalan Leuweung Tiis ini benar-benar kurang tahu kabar mitos yang beredar di sana. Hingga saat di perjalanan, saat itu kira-kira jam 10 malam, teman saya sendiri mengendarai motor dalam keadaan step belakang terbuka. Kebetulan cuaca di sana juga sedang gerimis dan juga dingin ujarnya. Tiba-tiba kejadian aneh pun terjadi. Motor yang dikendarainya terasa sangat berat sekali hingga leher dan badan teman saya pun terasa pegal dan juga berat. Ketika teman saya mau berhenti, tidak ada satu tempat pun yang nyaman untuk sekedar istirahat. Hingga ada salah satu warga yang kebetulan ada warung kecil itu menghentikan teman saya. Lalu dia pun memberikan air minum kepada teman saya. Dan singkat cerita, setelah istirahat selesai, si pemilik warung pun memberitahu teman saya, jika melintasi jalan ini sendirian, jangan sampai step belakang motor terbuka. Karena biasanya sering ada sosok hantu perempuan yang ikut duduk di belakang jok motor. Lalu seketika teman saya pun menutup step motor belakang tersebut dan langsung melanjutkan perjalanan pulang. Mungkin itu ada kaitannya dengan sosok Neng Gelis yang ada di Leuweung Tiis, yang memang suka mengganggu dan ikut dalam kendaraan. Itulah mitos yang beredar di area Leuweung Tiis. Padahal kalau kita berkendara dimanapun, di jalan manapun, jika kita konsentrasi dan membaca doa, tidak akan ada makhluk gaib atau sebangsa jin yang akan mengganggu. Jika teman-teman mau bukti dengan ucapan saya, mari kita simak video berikut ini. Anda tahu nggak sih siapa saja yang tinggal di bumi ini? Sebangsa Anda itu yang suka mencekik manusia. Musa laki aing di dia. Kenapa suami Anda melakukan itu? Aing gak diperintahkan menggoda. Bukan orang yang tidak bisa Anda goda. Siapa orang itu bang? Apa yang Seperti apa itu orang? Mau dekat jenuh nyan aing jeung sia. Tapi juga ada manusia yang tidak bisa Anda ganggu kan? Ya enggak? Yang tadi beribadah Anda nggak bisa ganggu kan? Anda berarti melihat ya manusia beribadah itu. Memang kenapa Anda bisa merasa panas kalau ada orang beribadah? Sabab aing jeung kolot aing geus dikutuk ku nyan sia jeung aing sabab ngagogo beda jalan jeung aing jeung. Tapi Anda sendiri tidak bisa kan mencelakakan manusia, membunuh manusia dengan tangan Anda itu nggak bisa kan sebenarnya? Yang membuat kecelakaan. Sabab aing mengalihkan ingatan melawan. Oh, iya. Jadi intinya, makhluk gaib pun tahu manusia yang bisa dia ganggu dan yang tidak bisa dia ganggu. Dalam pembahasan ini, teman-teman bisa simak sendiri banyaknya tikungan, turunan hingga tanjakan yang memang menjadi salah satu faktor banyaknya terjadi kecelakaan. Mungkin jika benar itu adalah ulah dari makhluk gaib. Tadi saya sudah sampaikan, bahkan makhluk gaibnya pun mengakui bahwa mereka hanya menggoda dan membuat rasa was-was hingga takut dengan cara mereka sendiri, yaitu dengan cara menampakkan dirinya atau mempengaruhi pikiran yang kosong supaya warga yang melintas di jalan tersebut merasa ketakutan. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang suka melewati atau melintas jalan yang disebut angker atau banyak mitos mistis, saya harap bisa lebih berhati-hati dan berdoa kepada Yang Maha Kuasa supaya kita semua mendapat perlindungannya dimanapun dan kapanpun. Oke, mungkin cukup sekian saja pembahasan kupas misteri kali ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan like and share. Dan mungkin jika teman-teman ingin merequest pembahasan mengenai hal-hal mistis atau penampakan yang ada di Indonesia, silahkan tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Dan selamat bermimpi buruk.